nama saya Sakinah Pikawati Anasusdi dengan NIM 20103011036 dari kelas 1A3 semester 1 Prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke. Stroke adalah kondisi berubahnya fungsi otak karena adanya hambatan atau pecahnya pembuluh darah. Sedangkan menurut WHO, stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi susunan saraf yang diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah otak. Nah, sedangkan patologi stroke yaitu dari suatu endapan lemak terbentuk di dalam arteri korotis sehingga menyebabkan berkurangnya aliran darah. Nah, keadaan ini juga sangat serius karena setiap pembuluh darah arteri korotis sehingga dalam keadaan normal memberikan darah ke sebagian otak. Nah, endapan lemak juga bisa terlepas dari dinding arteri dan mengalir dalam darah. Pembuluh darah arteri karotis dan arteri vertebralis karena adanya bekuan darah yang berasal dari tempat lain. Selanjutnya, stroke juga dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama ada stroke iskemik, yaitu kehilangan suplai darah dari sirkulasi secara tiba-tiba pada suatu area di otak. Dan penyebab stroke ini adalah trombus. Dan yang kedua ada stroke hemoragik, yaitu pendarahan terjadi di otak dan dapat menyebabkan tekanan dalam otak meningkatkan tiba-tiba. Nah, faktor resiko yaitu ada faktor medis, hipertensi, penyakit jantung, faktor perilaku, usia dan obesitas, alkohol, narkoba, merokok. Nah, ada lagi tanda dan gejala yaitu kebingungan, menurun kemampuan mendengar, mencium, mengecap, dan ekspresi wajah yang terganggu. Tanda dan gejala klinis yaitu berdasarkan lokasinya di tubuh. Gejala-gejalanya terbagi menjadi berbagai macam, yaitu ada bagian sistem saraf pusat. Kelemahannya otot kaku, menurunnya fungsi sensorik. Kedua, ada batang otak di mana terdapat 12 saraf kranial. Dan ketiga, ada cerebral cortex yaitu daya ingat menurun dan kebingungan. Nah, pencegahannya yaitu menjaga pola makan, olahraga yang teratur, berhenti merokok, minuman keras, dan nafsa. Dan selanjutnya peran fisioterapi pada penderita stroke yaitu ada berbagai dalam hal, yaitu dalam hal mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dengan pelatihan motorik berdasarkan pemahaman terhadap patofisiologi, neurofisiologi, kinematik, dan kinetik dari gerak normal. Dan selanjutnya proses kontrol gerak dan motor learning serta penanganan dengan pemanfaatan elektroterapeutis secara garis besar. Berikut merupakan beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari perawatan fisioterapi pasca stroke. Nah, yang pertama ada mengatasi kekakuan otot. Nah, beberapa penelitian membuktikan jika spastisitas atau kekakuan otot bisa disembuhkan dengan cara fisioterapi. Biasanya terapis akan mengevaluasi dulu kondisi Anda, baru kemudian menentukan program terapi apa yang cocok dengan Anda. Mereka pun akan memberi petunjuk terkait gaya hidup yang harus dijalani, termasuk menyarankan pola diet yang efektif untuk mengatasi kekakuan otot. Nah, yang kedua ada mengurangi rasa sakit. Beberapa penderita stroke tidak hanya kesulitan untuk melakukan aktivitas, tapi juga akan merasakan sakit saat mencoba untuk menggerakkan salah satu organ tubuh yang
terserang, misalnya tangan atau kaki. Dengan fisioterapi, rasa sakit tersebut bisa diatasi. Biasanya untuk menanggulangi rasa sakit tersebut, terapis akan menggunakan menggunakan stimulasi listrik, ultrasound, terapi panas, dan lain-lain sebagainya, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan kemampuan bergerak kekakuan otot yang Anda derita pasca serangan. Stroke akan membuat Anda sulit bergerak, seperti tidak bisa berdiri, berjalan, menggunakan tangan untuk makan, bahkan membuat Anda kesulitan berbicara. Dengan fisioterapi, masalah ini bisa kita atasi. Seperti disebutkan di atas, fisioterapi akan mengevaluasi dan menentukan teknik-teknik fisioterapi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.